Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semua. Baik, sebelum kita pelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu masing-masing di rumah masing-masing. Selanjutnya kita melanjutkan materi dari bab persamaan garis lurus. Kemarin kalian sudah menentukan namanya mencari gradien atau M atau biasa dinamakan kemiringan. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk menentukan persamaan garis lurus. Pertama, untuk menentukan persamaan garis lurus ada beberapa poin. Yang pertama, menentukan persamaan garis lurus dengan tipe soal mempunyai gradien dalam kurung M dan titik. Jadi untuk yang pertama, tipe soal yang pertama adalah menentukan persamaan garis lurus yang ada atau yang diketahuinya adalah gradien M-nya itu diketahui 1 dan diketahui lagi 1 titik. Jadi ada gradien dan ada 1 titik. Bagaimana cara mencarinya? Maka cara mencarinya adalah Y dikurangi B sama dengan M dalam kurung X dikurangi A. Ini adalah rumus atau cara untuk mencari soal yang bertipe 1 gradien dan 1 buah titik dalam koordinat X dan Y, atau di sini kita tuliskan A, B. Maka terdapatlah sebuah rumus Y dikurangi B sama dengan M dalam kurung X dikurangi A, di mana dapat kita ketahui dengan keterangan B itu adalah titik Y, A adalah titik X, M adalah gradien. Jadi dari rumus ini diketahui bahwa B itu adalah titik Y. Nanti kita bahas lebih detail pada contoh soalnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Oke. Setelah kita memahami rumus dari sebuah soal bertipe gradien dan titik 1 titik yaitu A, B, maka kita masuk ke contoh soal. Anak-anak bisa melihat di LKS halaman 43. Di situ ada beberapa contoh soal dengan tipe yang sama. Di sini saya berikan contoh soal, tentukan persamaan garis yang memiliki gradien negatif 3. Kalau di buku di LKS kalian ada di situ dengan angka negatif 2. Saya ubah angkanya supaya kalian lebih banyak lagi contoh soalnya. Dan melalui titik negatif 2,5. Oke. Ketika ada sebuah soal seperti ini, diketahui bahwa ada sebuah 1 gradien dan terdapat sebuah titik, maka kalian bisa menjawab dengan menggunakan rumus dengan rumus Y dikurangi B sama dengan M dalam kurung X
dikurangi A. Jika rumus ini kita gunakan, maka tinggal kita masukkan mana itu Y. Y itu tetap. Y-nya tetap sebuah variabel. B-nya adalah di sini negatif, di sini B-nya bernilai 5. Dan M-nya di sini bernilai negatif 3. Lalu X tetap dan negatif A. A-nya di sini mempunyai nilai negatif 2. Maka setelah kita masukkan atau kita ganti hasilnya, yang awalnya B menjadi 5, yang awalnya A menjadi negatif 2, yang awalnya M menjadi negatif 3, kita hitung. Bisa menggunakan yang dihitung lebih dahulu ini dikalikan ke dalam, atau biasanya dikalikan pelangi. Maka Y negatif 5 sama dengan negatif 3X. Di sini negatif 2 dengan negatif dengan pengurangan menjadi positif. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka negatif 3 dikali 2 hasilnya adalah negatif 6. Karena 2 di sini nilainya sudah positif. Oke. Setelah selesai sampai sini, anak-anak bisa melanjutkan tergantung dari apa yang diminta dari sebuah pilihan ganda ketika ada soal. Biasanya dalam soal pilihan ganda Y-nya disendirikan. Artinya apa? Di ruas kiri disisakan variabel Y. Maka kalau kita lanjutkan, saya taruh ke sebelah sini, Y sama dengan yang negatif 5 ini pindah ke ruas kanan, maka hasilnya adalah negatif 3X dikurangi 6 menjadi positif 5. Negatif 5 pindah ruas, maka hasilnya adalah menjadi positif. Lalu dihitung lagi, Y sama dengan negatif 3X negatif 1. Selesai. Baik anak-anak, untuk tugasnya terdapat pada LKS halaman 45 mengerjakan latihan 3 soal nomor 2A sampai B. Jadi itu soal yang harus kalian kerjakan, nomor latihan 3 soal nomor 2, 2A dan 2B pada LKS halaman 45. Kerjakan di kertas, lalu diupload di KI 3 pengetahuan di e-learning. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung bertanya melalui komentar di timeline kelas masing-masing, atau bisa kontak WA Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru matematika. Untuk kelas 8A sampai kelas 8D itu yang mengampu adalah Bapak Afif Hidayatullah. Untuk kelas 8E yang mengampu saya sendiri Pak Alfian. Untuk kelas 8F sampai kelas 8H itu Ibu Dwi Retong Palupi. Sekian, mohon maaf apabila ada salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.